Halo teman-teman, saya sudah bersama Kak Liza Fariha, Direktur Eksekutif LEIP. Kak, mungkin ada dua pertanyaan untuk Kak Liza. Yang pertama, bagaimana Kak Liza melihat problematika PK, peninjauan kembali di Indonesia? Dan yang kedua, bagaimana buku yang diluncurkan oleh Bang Bin Ziyad Qaddafi ini mungkin bisa menjadi satu diskursus baru untuk mendiskusikan masalah-masalah PK di Indonesia? Ya, untuk yang pertama mengenai permasalahan peninjauan kembali di Indonesia, mungkin ringkasnya adalah yang saya lihat praktik peninjauan kembali di Indonesia itu di dalam praktiknya itu seolah-olah menjadi upaya hukum yang keempat. Padahal kalau kita melihat dari kriteria bagaimana pengajuan peninjauan kembali diatur secara cukup ketat di dalam undang-undang, kriterianya dan persyaratannya apa saja, tapi di dalam praktiknya terutama ini bagi advokat itu mencari-cari cara supaya perkara tersebut bisa sampai ke peninjauan kembali dan masuk ke dalam kriteria-kriteria tersebut. Jadi salah satu kritiknya adalah mungkin perlu untuk meninjau kembali pengaturan di undang-undang mengenai kriteria dari peninjauan kembali. Jadi harus dibuat menjadi lebih limitatif dan tidak seabstrak yang sekarang. Misalnya sekarang ada salah satu alasan PK itu karena kekeliruan hakim dan atau kekhilafan hakim yang nyata. Itu sejauh yang saya tahu sampai sekarang definisi dan ruang lingkupnya tidak jelas. Jadi kita bisa jadikan dalam praktiknya itu menjadi seperti kriteria atau pasal karet di mana semua bisa masuk ke dalam situ. Jadi kita harus mengembalikan lagi bagaimana secara ideal PK itu adalah satu mekanisme untuk mengkoreksi ketika misalnya ada kesalahan di dalam proses peradilan atau persidangan yang sebelumnya. Nah, kalau melihat dari buku yang ditulis oleh Bang Bin Ziyad Qaddafi tentang peninjauan kembali ini, beliau mencoba untuk memperlihatkan bagaimana diskursus antara finalitas, karena itu adalah salah satu kriteria yang memang salah satu kriteria utama mengapa orang mengajukan perkara, karena mereka ingin bahwa ada ucapan akhir atau ada putusan terakhir yang kemudian final dan mengikat. Jadi ada kelegaan di situ. Di sisi lain mengenai falabilitas itu adalah salah satu ide yang melihat bahwa dalam satu proses peradilan selalu terbuka misalnya ada kekhilafan atau kesalahan, sehingga diskursusnya di dalam buku ini mencoba dijembatani antara finalitas dan juga falabilitas tersebut. Dan tadi yang kedua adalah terkait dengan rekomendasi dari buku ini ya. Saya rasa untuk rekomendasi menarik yang disampaikan oleh Bang Bin Ziyad Qaddafi, bagaimana ada banyak rekomendasi dalam buku itu, tapi satu yang menarik adalah karena peninjauan kembali itu akan fokus dan banyak melihat mengenai fakta-fakta dan juga bukti-bukti, karena salah satunya kan adalah adanya novum atau bukti baru. Jadi idenya adalah PK itu bukan di peradilan tertinggi, bukan di Supreme Court atau Mahkamah Agung, tapi di pengadilan tingkat bawah. Dan kalau saya tidak salah di dalam disertasi atau buku dari Bang Bin Ziyad Qaddafi ini, beliau mengusulkan dan merekomendasikan pengadilan tinggi, yaitu yang ada di pengadilan tingkat bawah, sebagai pengadilan yang bisa memeriksa peninjauan kembali ini. Saya rasa ini salah satu ide yang mungkin saat ini diperdebatkan, tapi itulah yang penting dalam pembaruan hukum dan peradilan. Semuanya harus dimulai dari satu riset dan kemudian dilanjutkan dengan diskursus hukum, karena ketika kita mau ada perubahan hukum dan peradilan yang signifikan di Indonesia, kita juga berani untuk harus berpikir out of the box. Bagaimana ada ide-ide yang mungkin cukup ekstrim dipandang, tapi harus kemudian ditelaah kembali dan dilihat kembali ide-ide ini untuk pembaruan hukum dan peradilan di Indonesia. Jadi itu tanggapan saya, dan untuk lebih jelasnya bisa membaca dari buku ini, buku Peninjauan Kembali karya Bin Ziyad Qaddafi, karena bukan hanya saya yang mengatakan, tapi juga rekan-rekan pemerhati hukum yang lain, buku ini memiliki hal yang berbeda dengan buku-buku lain yang serupa, karena buku ini meninjau dan juga melakukan studi secara mendalam terhadap bagaimana putusan-putusan dan juga praktik peninjauan kembali di Indonesia yang belum ditulis oleh para legal scholar lainnya. Itu aja mungkin, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Liza Fariha.